Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back with me. I am Teacher Nawati. Today I will discuss about psycholinguistics. Sebelumnya, wajib bagi kita untuk mengetahui bahwa psycholinguistics merupakan cabang ilmu dari kajian linguistik. Psycholinguistics. What is psycholinguistics? Apa sih itu psycholinguistics? Mari kita lihat bersama-sama. Psycholinguistics is the study of interrelation between linguistic factor and psychological aspect. Jadi psycholinguistics adalah penggabungan antara dua kata, yaitu psikologi dan linguistik. Okay, for definition, yang pertama, psycholinguistics studies the psychological and neurobiological factor that enable humans to acquire, use, understand, and product language. Jadi katanya psycholinguistics mempelajari faktor-faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Okay, for the next definition, psycholinguistics is simple defined as the study of the relationship between human language and human mind. Jadi katanya psycholinguistics secara sederhana didefinisikan sebagai studi tentang hubungan antara bahasa manusia dan pikiran manusia. Itu menurut pendapat Maftun dan Shawkouri. For the next, psycholinguistics study how people acquire and use language according to the following main area. Oke, jadi ada psycholinguistics mempelajari bagaimana orang memperoleh dan menggunakan bahasa menurut bidang utama berikut. Nah, jadi di sini ada beberapa poin bagaimana orang memperoleh dan menggunakan bahasa. Pertama, language acquisition. How do children acquire language? Pemerolehan bahasa. Bagaimana anak-anak memperoleh bahasa? Poin yang kedua, language comprehension. How do people comprehend language? Ada pemahaman bahasa. Bagaimana orang memahami bahasa? Poin yang ketiga ada language production. How do people product language? Nah, ada produksi bahasa. Jadi bagaimana orang menghasilkan bahasa? The last, second, language acquisition. How do people who already know one language acquire another one? Jadi bagaimana orang yang sudah mengetahui satu bahasa memperoleh bahasa lain. Untuk slide selanjutnya, psycholinguistics further divide their studies according to the different components that make up human language. Linguistic related areas include. Jadi di sini ada beberapa subdivisi dalam psycholinguistics yang didasarkan pada komponen-komponen yang membentuk bahasa pada manusia. Bidang yang berhubungan dengan linguistik meliputi. Nah, di sini ada beberapa poin yang meliputi bidang linguistik. Okay, for the first point, phonetic and phonology, study of speech sound. Within psycholinguistics, research focus on how the brain process and understand these sounds. Jadi fonetik dan fonologi mempelajari bunyi ucapan. Di dalam psycholinguistics, penelitian terfokus pada bagaimana otak memproses dan memahami bunyi-bunyi. Oke. Untuk poin selanjutnya ada morphology. Study of word structure, especially the relationship between related words and the formation of words based on rules. Jadi untuk poin yang kedua ini ada morphology. Morphology mempelajari struktur kalimat, terutama hubungan antara kata yang berhubungan dan pembentukan kata-kata berdasarkan aturan-aturan. Okay, the next point, syntax. Study the how words are combined to form sentence. Sintak mempelajari pola-pola yang menentukan bagaimana kata-kata dikombinasikan bersama membentuk kalimat. Itu adalah sintaks. Untuk poin yang selanjutnya ada semantics. Deals with the meaning of words or sentence, while syntax deals with the formal structure of sentence. Semantic deals with the actual meaning of sentence. Nah, semantik berhubungan dengan makna dari kata atau kalimat.
Bila sintak berhubungan dengan struktur formal dari kalimat, semantik ini berhubungan dengan makna atau aktual dari kalimat. Oke, the last point, pragmatics is the concerned with the role of context in the interpretation of meaning. Jadi pragmatik ini berhubungan dengan peran konteks dalam penginterpretasian makna. Nah, itu poin-poinnya. Oke, for the next slide. Nah, untuk slide yang selanjutnya, there are two primary theories on childhood language acquisition. Jadi ada dua teori utama tentang pemorelehan bahasa masa kanak-kanak. The first point, the behaviorist perspective. What is that? Nah, verbal all language must be learned by the child. Jadi perspektif behaviorist ini di mana semua bahasa harus dipelajari oleh anak-anak. Oke, untuk selanjutnya the innatist perspective, which believes that the abstract system of language cannot be learned, but that human process an innate language faculty or an access to what has been called universal grammar. Nah, untuk poin yang kedua ini katanya perspektif bawaan yang dipercaya bahwa sistem abstrak bahasa tidak dapat dipelajari, tetapi bahwa manusia memiliki kemampuan bahasa bawaan atau akses ke apa yang disebut tata bahasa universal. Nah, kedua poin ini merupakan teori utama tentang pemerolehan bahasa. Oke, the next slide. Language acquisition mechanism. What is that? Apa sih mekanisme pemerolehan bahasa itu? Kita lihat poin-poinnya. Oke, untuk poin yang pertama, imitation. Imitation in language acquisition occur when children imitate the language and vocabulary patterns of people significant to them, usually parents or caregiver. Imitation is done by children, not only imitating exactly what other people do, but children choosing things that are considered interesting by children to be imitated. Nah, apa sih imitasi? Imitasi dalam pemerolehan bahasa terjadi ketika anak menirukan pola bahasa maupun kosakata dari orang-orang yang signifikan bagi mereka, biasanya orang tua atau pengasuh. Imitasi yang dilakukan oleh anak tidak hanya menirukan secara persis hal yang dilakukan orang lain, tetapi anak lebih memilih hal-hal yang dianggap oleh anak itu menarik untuk ditirukan. Okay, for the next point, conditioning. The mechanism of language acquisition through conditioning was proposed by P.F. Skinner. Mechanism of conditioning or habituation to speech heard by children and associated with objects or events that occur. Therefore, the detailed vocabulary possessed by children is generally nouns. Jadi ada pengondisian. Mekanisme pengelolaan bahasa melalui pengondisian diajukan oleh B.F. Skinner. Mekanisme pengondisian atau pembiasaan terhadap ucapan yang didengar anak dan diasosiasikan dengan objek atau peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, kosakata awal yang dimiliki oleh anak umumnya adalah kata benda. Okay, for the last, social cognition. Children gain an understanding of the word semantic because cognitively he understands the purpose of a person to product a phoneme through the mechanism of mutual attention. The production of language is obtained through the mechanism of imitation. Nah, untuk yang poin yang terakhir ada kognisi sosial. Anak memperoleh pemahaman terhadap kata semantik karena secara kognisi ia memahami tujuan seseorang memproduksi suatu fonem melalui mekanisme atensi bersama. Adapun produksi bahasa diperolehnya melalui mekanisme imitasi. Nah, ketiga poin ini saling keterkaitan. Karena di sini ada mekanisme bahasa diperoleh ya. Jadi maksudnya ketika seorang anak itu memulai berbicara, bayi sekiranya umur 1 tahun atau 2 tahun, ketika dia mulai berbicara, maka bahasa yang pertama kali keluar itu adalah bahasa ibu.
Kenapa? Karena bahasa ibu. Karena bahasa ibu ini bahasa yang sering diulang-ulang oleh orang tuanya atau pengasuhnya. Dan biasanya kata yang pertama kali keluar ada kata benda. Misalnya kata mama, bapak. Biasanya seorang anak ketika dia mulai bisa berbicara itu mengucapkan kata mama, bapak. Karena kata tersebut sering diulang-ulang oleh seorang ibu atau bapak ataupun pengasuhnya. Jadi ketika anak itu mendengar apa yang sering diulang-ulang oleh si pengasuh ataupun orang tuanya, dan ketika dia mulai bisa berbicara, maka kata tersebut yang akan pertama kali disebutkan oleh anak tersebut. Gitu. Jadi ketiga poin ini saling keterkaitan. Nah, itu tadi sekilas informasi mengenai apa itu psikolinguistik. Kalian bisa mencari sumber lebih banyak lagi untuk mengumpulkan lebih banyak informasi terkait dengan apa itu psikolinguistik. Okay, I think enough from me. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.